Baik teman-teman, di sini sudah ada pressure switch. Ini adalah pressure switch KP15. Nah, ini sama dengan pressure switch lainnya, seperti yang ada pada air conditioner. Itu sama fungsinya. Hanya ini kelebihannya, kita bisa men-setting di tekanan berapa mati, kemudian di tekanan berapa hidup. Jadi di sini ada diferensialnya. Ada cut-in, ada diferensial. Kemudian di sini ada cut-out. Untuk satuannya di sini ada PSI, ada bar. Pressure switch ini umum digunakan pada sistem refrigerasi. Apakah pressure switch ini bisa digunakan selain refrigerasi? Bisa, secara umum bisa digunakan. Karena ini adalah pressure switch mengendalikan sebuah kontak dengan settingan yang kita setting di tekanan berapa yang kita inginkan. Ini adalah port untuk low pressure. Ini level 1/4. Jika pada sistem refrigerasi, ini dipasang ke tekanan low pressure atau sisi low. Kemudian di sebelah sini, ini juga sama level 1/4, dipasang kepada sisi high pressure-nya. Ini untuk jalan kabel instalasi. Jadi kalau mau menginstalasi, kabelnya dilewatkan ke sini. Dan di sini ada terminal. Di sini sudah ada tulisan A, B, C. Ya. Kita kenali dulu apa itu A, apa itu B, apa itu C. A itu apa? A di sini difungsikan sebagai input, ya. Input, kemudian outputnya itu ada dua, B dan C. Ini sama dengan relay, jadi ada common, ada NO, ada NC. Terserah kita mau mengaplikasikannya seperti apa. Tapi saya bicara umumnya saja. Umumnya biasanya A itu dipasang untuk common, jadi inputan kabel itu masuknya di sini. Kemudian C itu outputnya. Kemudian B itu adalah untuk indikator. Jadi semisal ini terpasang pada sistem refrigerasi, sesuai settingan yang kita setting di sini, A akan tersambung dengan C apabila tekanan melebihi diferensial yang telah kita setting. Kemudian A dan C akan lepas atau terputus ketika settingan kita diferensial dikurangi cut-in. Kemudian di saat A terputus dengan C, maka A akan terhubung dengan terminal B. Jadi B ini bisa difungsikan untuk alarm, untuk indikator, dan lain-lain bisa. Kalau ke sistem PLC itu terserah ya yang mau menggunakannya seperti apa. Tadi yang saya bicarakan itu adalah umumnya. Umumnya yang digunakan itu adalah A inputan, A sebagai input, kemudian C sebagai output, kemudian B sebagai indikator atau NO ketika keluar dari settingan ini.
Itu tadi penjelasan terminalnya. Kemudian di sini saya jelaskan, di sini ada 4 bar. 4 bar sama dengan 58 PSI ya. Jadi untuk settingan di sini, jika kita ingin menggunakan PSI, maka plat yang ini, plat ini itu kita turunkan di 350. Semisal ini akan saya setting di 350 PSI. Mesin harus mati atau kontaktor harus off. Jadi kita bisa setting. Nah, oh ya, sebelum kita men-setting ini, kita harus melepas penguncinya. Nah, semisal kita menginginkan mesin mati di tekanan 350, ketika ini sudah terhubung ke high pressure, kita ingin men-setting kontaktor off di tekanan 350, maka kita akan menaikkan settingan ini ya, bisa dilihat settingannya. Ini sebelumnya di 275 kurang lebih ya, di 20 bar. Ini kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan. Nah, 350 PSI, ini plat sudah sejajar dengan strip di angka 350 PSI. Artinya, kontaktor akan off atau kompresor akan berhenti di saat tekanan high pressure 350 PSI ya, kurang lebih. Untuk pastinya untuk presisinya saat men-setting kita bisa membandingkan dengan pressure gauge ya. Kita bisa membandingkan dengan pressure gauge karena ini adalah sebuah mekanik. Jadi untuk presisinya itu saya yakin tidak betul-betul presisi ya. Nah, ketika ini sudah di 350 PSI settingannya, otomatis mesin akan mati. Kemudian 4 bar ini atau 58 PSI ini adalah diferensialnya 58 PSI. Jadi di sini cara kerjanya, ketika kita setting 350 PSI, maka 350 PSI dikurangi 58 PSI berarti kompresor akan hidup kembali di 292 PSI. Untuk 404 itu di 350 PSI. Kemudian untuk R22 itu di 300 PSI. Itu masih dibolehkan ya untuk high pressure-nya. Maksimalnya ya. Jadi untuk Freon 404 atau untuk refrigeran 404 itu maksimal settingan di sini 350 PSI. Sedangkan untuk R22 maksimal settingannya di 300 PSI. Untuk lebih tepatnya bisa lihat tabel ya. Tabel refrigeran. Kemudian di sini
ada diferensial, ada cut in. Jika kita ingin men-setting di 0 PSI, maka di sini saya hanya ingin berbagi saja. Tidak sok pintar, bukan master juga. Di sini saya hanya berbagi apa yang saya ketahui. Tidak mengada-ada ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran, memberikan contoh settingan untuk low pressure-nya. Ini masih bawaan pabrik settingannya. Kita coba. Ini tidak terhubung ke refrigeran, artinya ini adalah tekanan atmosfer, yaitu di 0 PSI. Dengan settingan ini, apakah A terhubung dengan C atau dengan B? Kita lihat. Baik, di sini sudah saya siapkan tang ampere. Ini untuk pengujian. Ya. Ini adalah masih bawaan settingan pabrik. Apakah A terhubung dengan C di tekanan atmosfer atau A terhubung dengan B? Ingat, ini adalah A, B, C. A adalah input, C adalah output jika digunakan NC-nya. Jadi ini common NO, NC. Oke, A terhubung ke B. Jadi A terhubung ke B, A tidak terhubung ke C. Ini pada tekanan atmosfer atau 0 PSI dengan settingan ini. Sebelum men-setting low pressure, kita harus memastikan dulu atau kita harus menentukan dulu di tekanan berapa mesin akan jalan. Jadi kita harus menentukan dulu di tekanan berapa kompresor akan hidup. Semisal kita ingin men-setting di 25 PSI, kita ingin 25 PSI kompresor beroperasi. Kita setting dulu di 25 PSI. Kita setting di 25 PSI ya. Kita putar ke kiri untuk menaikkan plat sebagai tandanya ini. Bisa terlihat platnya naik ya. Kurang lebih sejajar dengan garis plat, harus sejajar dengan garis angka yang kita inginkan. Kemudian dengan settingan di sini berarti kompresor akan hidup kembali di 25 PSI atau A akan terhubung dengan C di 25 PSI. Nah, kita harus menentukan di tekanan berapa kompresor harus mati. Ya, kita harus menentukan kompresor akan off di tekanan berapa sebelum men-setting bagian ini. Semisal kita ingin men-setting di 0 PSI, kompresor baru boleh mati. Kita setting
yang bagian ini. Kita setting. Karena ini posisinya di kurang lebih 60 PSI, maka kita akan naikkan di 25 PSI. Karena rumusnya daripada settingan ini adalah diferensial dikurangi cut in, maka sama dengan off. Diferensial dikurangi cut in sama dengan off. Untuk pengujian tanpa freon atau tanpa tekanan, di sini saya akan membuat di 45 PSI. Kemudian dengan settingan ini A dan C masih terhubung. Jadi kembali lagi ke rumusnya, diferensial dikurangi cut in sama dengan off. Dengan diferensial 45, saya ingin mematikan mesin di 0 PSI, berarti di sini harus ke 45. Nah, karena A adalah common, kemudian C ini adalah NC, pada settingan ini kita asumsikan mesin masih berjalan. Sekarang kita akan off-kan di 0 PSI, berarti cut in harus disetting di 45 PSI. 30, 40 kurang lebih, ya, tepat di 45 ya, kurang lebih. Untuk tepatnya kita tetap nggak bisa memastikan. Di 45 PSI, di sini juga di 45 PSI, atau di sini 3 bar, di sini juga 3 bar kurang lebih, maka A dan C tidak terkoneksi. Kemudian mesin akan hidup kembali atau A dan C akan terhubung kembali ketika tekanan sudah menjadi 45 PSI, karena di sini diferensialnya 45 PSI. Nah, kita simulasikan dengan diferensial 45. Kita akan pengujian tanpa menggunakan refrigeran atau tekanan. Kita akan pengujian, artinya tekanan cut in harus lebih rendah 45 PSI dari diferensial. Maka A dan C akan terhubung. Kita coba. Ini tidak terhubung ya. A dan C tidak terhubung. Sekarang kita akan coba tekanan cut in lebih rendah 45 PSI, seakan-akan tekanan sudah menjadi 45 PSI. Maka A dan C akan terhubung. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita menginginkan kompresor off di 0 PSI, maka rumusnya adalah diferensial dikurangi cut in. Kemudian sebelum kita men-setting, tentukan dulu mesin mau hidup di tekanan berapa.